Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi transport dan pertukaran gas. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis transport dan pertukaran gas pada alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Pernah nggak sih kamu berpikir gimana sih proses pertukaran oksigen yang terjadi di dalam paru-paru kita? Kita akan mempelajarinya pada pertemuan hari ini. Seperti yang kita ketahui, proses pernafasan adalah memasukkan oksigen di alam sekitar dalam tubuh atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O dari tubuh. Di dalam proses pernafasan yang terjadi, udara masuk ke saluran pernafasan atas melalui mulut atau hidung. Di dalam rongga hidung terjadi penyaringan udara, melembabkan udara, menghangatkan udara, mematikan kuman, dan mendeteksi bau. Selanjutnya, udara masuk ke faring dan kemudian ke laring, yang dikenal sebagai kotak suara. Dari laring, udara turun ke trakea, di mana juga dikenal sebagai tenggorokan. Membran bagian dalam trakea ditutupi oleh sel-sel rambut kecil yang disebut silia, yang menangkap partikel-partikel asing yang ikut masuk ke dalam dan dikeluarkan melalui batuk atau bersin. Trakea dikelilingi oleh 15-20 cincin tulang rawan yang berbentuk C, tidak lengkap di bagian depan dan samping yang membantu udara masuk ke bagian alveolus. Trakea terbagi menjadi dua bagian, yaitu saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Saat berada di dalam paru-paru, bronkus terbelah menjadi beberapa bagian, membentuk bronkus tersier. Kemudian, terus membentuk bronkiolus, yaitu saluran sempit dengan diameter kurang lebih dari 1 mm, yang pada akhirnya udara masuk ke dalam alveolus. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas, di mana alveolus rongga yang terdapat di dalam kantung alveolar atau dut. Kira-kira ada 3 juta alveolus dalam paru-paru orang dewasa. Rata-rata memiliki dinding yang sangat tipis yang memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jaringan pembuluh darah kecil yang disebut kapiler, di mana tempat gas inspirasi mengalir mengelilingi alveolus. Difusi terjadi ketika molekul berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Hal ini terjadi pada saat pertukaran gas karena darah pada kapiler mengelilingi alveolus mempunyai konsentrasi oksigen yang lebih rendah dibandingkan udara pada alveolus yang baru dihirup. Baik alveolus maupun kapiler mempunyai dinding yang hanya satu lapis saja. Hal ini memungkinkan gas dengan mudah berdifusi dari satu ke yang lain. Hal sama terjadi pada kebalikannya dengan karbon dioksida di sekitar kapiler memiliki konsentrasi CO2 yang lebih tinggi daripada udara yang dihirup. Oleh karena itu, CO2 berdifusi ke arah lain dari kapiler ke alveolus kemudian dapat dihembuskan kembali. Perbandingan gas yang kita hirup dan kita keluarkan, di mana udara yang keluar sebelum masuk ke paru-paru mengandung 79 nitrogen N2, 20% oksigen O2, dan 0,4% karbon dioksida atau CO2, sedangkan udara yang keluar dari paru-paru mengandung 79% nitrogen N2, 16% oksigen O2, dan 4% karbon dioksida CO2. Karbon dioksida akan keluar dari darah dan oksigen akan masuk ke dalam darah. Di sini, perjalanan udara yang masuk ke dalam darah melalui alveolus, di mana molekul oksigen menekan dinding alveolus dan masuk ke dalam aliran darah. Udara terpompa ke vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi kiri, darah kaya akan oksigen. Kemudian, darah masuk ke dalam aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuh yang diameternya sampai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini sangat kuat. Saat udara masuk ke dalam arteri lain, yang dimana alirannya lebih tenang. Selanjutnya, aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui seluruh tubuh. Darah yang kaya akan oksigen akan menuju ke otak, di mana akan terjadi koneksi neuron.
sinyal yang dikirim menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Saat oksigen memasuki otak, molekul gas oksigen di sekitar akan menjadi berkurang, yang digantikan oleh karbon dioksida atau CO2 dari hasil samping dari proses pernafasan. Gerakan yang terjadi semakin melambat dan melewati pembuluh darah yang semakin mengecil. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil. Pembuluh ini mengendalikan agar setiap bagian otak dan kepala akan mendapatkan asupan energi yang diperlukan. Akhirnya, udara tiba di ujung pembuluh dan tidak ada oksigen yang tersisa. Di sana, hanya ada karbon dioksida CO2. Akhirnya, oksigen akan kembali lagi ke jantung. Udara kembali lagi masuk ke dalam alveolus, di mana membawa karbon dioksida lebih banyak dan dikeluarkan kembali ke alam. Nah, beginilah proses pertukaran gas dalam alveolus dan sel-sel jaringan tubuh. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di tujuan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.